Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita jumpa lagi dengan edu series dari Abi yang akan memberikan beberapa tips dan trik tentang kehidupan. Dan salah satunya kita akan membahas tentang ilmu gelas gitu ya. Alhamdulillah kita semua dikarunia kesehatan dan kita semua dapat berjumpa lagi di acara hari ini meskipun melalui video YouTube gitu ya. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga di zaman. Pada kali ini Abi ingin menyampaikan sebuah konsep tentang ilmu gelas. Biasanya kalau Abi memberikan pelatihan ke beberapa tempat gitu ya secara offline, biasanya Abi yang kasih contoh ini adalah sebelum kita mulai Abi selalu memberikan motivasi atau semangat bahwa kita dalam belajar itu akan diberikan kemudahan untuk mencapai surga. Karena siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka kita akan dimudahkan jalannya menuntut surga. Dan memang kewajiban seorang muslim itu memang harus belajar gitu, memperbarui setiap hari ilmunya, knowledge-nya, pengetahuannya, sehingga kita bisa memahami tentang kehidupan ini. Karena ibadah itu wajib didasari dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nanti ibadah kita tidak akan bermakna dan berarti. Nah, sekarang Abi akan menjelaskan tentang teori gelas sehingga semuanya akan jadi paham. Kalau kita mau belajar, kita harus bersifat seperti gelas. Nah, Abi mau ambilkan gelasnya dulu ya. Sebentar, oke. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, Abi sudah tunjukkan gelasnya. Di sini memang ilmu gelas ini sangat penting dalam kita belajar karena ternyata ada 4 tipe orang yang menuntut ilmu dan ini diibaratkan sebagai sebuah gelas gitu ya. Yang pertama adalah gelas yang tertelungkup. Nah, gelas yang tertelungkup berarti ini kan atasnya berarti begini. Kalau gelas yang tertelungkup artinya orang ini tidak akan bisa menerima segala macam ilmu atau masukan atau knowledge yang diberikan oleh siapapun. Jadi apa yang akan dimasukkan ke dalam gelas ini tidak bisa karena dia sudah tertutup. Dari awalnya dia sudah tertutup sifatnya gitu ya, karena keterbukaan tidak ada di sini. Ini kan dasarnya kalau kita mau isi air dan sebagainya tidak akan pernah bisa masuk, maka malah berhamburan di sekitarnya. Itulah sama dengan orang yang kalau menuntut ilmu sifatnya seperti gelas tertelungkup. Dia akan merasa bahwa dia sudah cukup ilmu, cukup pintar sehingga dia tidak mau belajar dan menerima ilmu dari siapapun. Itu yang pertama ya, gelas tertelungkup. Yang kedua adalah gelas yang pecah. Kalau gelas yang pecah berarti gelas ini artinya dia akan menerima ilmu, menerima air, tapi airnya akan berjatuh, akan keluar, berhamburan di sekitar ini karena ada gelas yang bocor atau gelas yang pecah. Kebetulan gelas yang kali ini yang ditunjukkan gelasnya kan warnanya dalamnya kuning, luarnya putih dalam kondisi yang cukup baik ya, tidak ada pecah dan bocor gitu ya. Jadi kalau yang gelas sifatnya bocor atau pecah, dia akan menerima ilmu dalam kondisi ilmunya memang diterima, masuk gitu ya. Tapi dia akan berceceran, akan berjatuhan. Artinya tidak bisa ditampung dengan sempurna gitu ya. Nah, sama seperti gelas ini. Kalau gelasnya ini kondisinya pecah atau bocor, maka ilmu yang akan diterima juga akan, air yang diterima juga akan berhamburan gitu ya. Tidak akan bisa memenuhi gelas ini. Yang ketiga adalah gelas yang sudah berisi air. Nah, ini kalau gelas ini kemudian Abi isi air, apakah itu setengah atau penuh, maka ibaratnya airnya sudah penuh ya, gelasnya sudah penuh air, berisi air. Maka kalau kita tuangkan air lagi, maka air yang dituangkan itu akan tumpah gitu ya, akan tumpah, tidak bisa mengisi gelas ini karena gelas ini sudah ada isinya gitu loh. Sama seperti orang belajar. Kalau orang belajar ini sudah ada isinya di kepalanya, sudah ada pemahaman tentang sesuatu dan dia merasa bahwa itu adalah yang benar gitu, maka diberikan ilmu atau knowledge apapun, pemahaman apapun, dia tidak akan bisa masuk dan menerima. Sama seperti gelas tertelungkup gitu. Cuma bedanya kalau gelas tertelungkup tidak pernah masuk sama sekali karena sudah ada penolakan di awal.
Tapi kalau yang begini, memang dia sudah masuk, ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam gelas ini kalau berisi air. Tapi ada beberapa yang keluar. Kalau isinya setengah, dia akan keluar setengah kemudiannya. Tapi kalau isinya penuh, maka dia akan keluar semuanya, begitu ya. Yang sempurna kalau kita menurut ilmu adalah seperti ini, sahabat-sahabatku semuanya. Gelasnya adalah kosong. Jadi kalau kita mau belajar dimanapun juga, kosongkan gelasmu. Kosongkan gelasmu sehingga pada saat nanti kita belajar, apapun yang akan dimasukkan ke sini, ilmu-ilmu yang positif, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan, itu insya Allah akan mempengaruhi dan membuat kita akan menjadi lebih wise, lebih bijaksana. Yang belum tahu jadi paham, yang sudah paham akan lebih profesional lagi. Sehingga dengan demikian, dengan mengikuti filosofi gelas, kita akan bisa memahami bahwa kita menuntut ilmu bisa di mana saja dengan siapa saja. Dan sebelum kita belajar, kosongkan pikirannya. Ibaratnya handphone itu kalau sudah penuh, kita masukkan di flash disk, kita pindahkan ke laptop. Nah, sama dengan otak kita. Kalau kita mau belajar, kosongkan dulu pikirannya, kita terima saja semuanya dari pembicaranya atau narasumbernya. Nanti setelah itu kita resapi, kita pilih-pilih mana yang kira-kira bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan bisnis kita. Itu yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang terkait dengan ilmu gelas. Jadi kalau kita nanti belajar, sahabat-sahabat sudah tahu ya ilmu gelas itu seperti apa. Jadilah gelas yang keempat, gelas yang kosong gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menerima segala macam ilmu, karena ilmu itu cukup baik untuk menumbuh kembangkan segala hal yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya janganlah kita kasih makan dari perut ke bawah, jangan perutnya aja yang dikasih makan terus, tapi kita harus memberikan nutrisi kepada otak kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang terbuka, bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian yang Abi dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pencerahan agar kita menjadi gelas yang kosong dalam setiap belajar. Terima kasih. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sukses mulia semuanya.